Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 2019 A1H131 dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme, teori kognitif sosial, teori konstruktivisme, teori belajar kognitivisme, teori humanisme, dan teori behavioristik. Di sini saya akan menjelaskan teori behaviorisme. 1. Teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respons belajar terhadap rangsangan. Contoh teori behaviorisme yaitu ketika peserta didik diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. 2. Teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia, perspektif behavioral, berfokus pada peran dan belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, respons, hukum-hukum mekanistik. Yang ketiga yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perspektual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing murid dalam melatih mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya. Dengan demikian, belajar dalam teori ini merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlibat sebagai tingkah laku yang tampak. Contoh teori belajar kognitivisme yaitu dalam proses belajar mengajar di sekolah. Contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Yang keempat yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diingat. Contoh teori konstruktivisme yaitu guru memperkenalkan macam-macam cacing dan spesifikasinya. Siswa merumuskan kembali pengetahuan mereka tentang cacing tanah. Guru memberikan masalah berupa pemilihan cacing yang cocok untuk dikembangbiakan. Yang kelima yaitu teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini sangat berperan dalam mempelajari efek dari isi media massa pada khayalan media di level individu. Contoh teori kognitif sosial yaitu yang bisa kita temukan dan pahami. Salah satunya adalah ketika kita terpengaruh atau cenderung meniru kata-kata asyap. Kata ini dipopulerkan melalui media online yaitu YouTube oleh YouTuber Atta Halilintar. Banyak juga dari mahasiswa yang menirukan gaya berbicara tersebut. Yang terakhir yaitu teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme merupakan istilah yang sering digunakan pada kalangan masyarakat Indonesia sebagai suatu kata yang mengungkapkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Contohnya yaitu pada pendidikan pembelajaran. Guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah. Karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan.
Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.